Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok MTS Kota yang beranggotakan 4 orang. Yang saya sendiri Ian Fajrana Aziz sebagai kepala sekolah, Siti Hafisa sebagai bendahara, Andi Umi Rahayu sebagai tenaga pendidik, dan Herianti sebagai komite sekolah. Langsung saja kami akan menjelaskan program kerja kami di MTS Makrang. Kami memiliki 499 siswa. Baiklah, langsung saja kami akan menjelaskan program kerja kami periode 2017-2018 sampai 2020-2021. Adapun yang pertama itu standar isi. Yang pertama kami membuat jadwal sosialisasi visi dan misi. Kegiatan ini ditanggung jawab oleh kepala madrasah dan akan dilaksanakan pada tahun pelajaran 2017-2018 pada semester 1, 2018-2019 semester 1, 2019-2020 semester 1, dan 2020-2021 semester 1. Dan yang kedua itu kami akan mensosialisasikan visi dan misi madrasah kepada masyarakat sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Kegiatan ini ditanggung jawab oleh kepala madrasah dan akan dilaksanakan setiap tahunnya pada semester kedua. Dan biaya yang digunakan itu 4 juta dan biayanya berasal dari dana BOS pusat. Dan yang ketiga itu membuat jadwal penyusunan kurikulum. Kegiatan ini akan ditanggungjawab oleh kepala madrasah yang dilaksanakan setiap tahunnya pada semester 1. Dan yang keempat itu melibatkan pengawas dalam penyusunan kurikulum. Akan ditanggungjawab oleh kepala madrasah dan akan dilaksanakan setiap tahunnya pada semester kedua. Biaya yang digunakan untuk kegiatan yang ini yaitu 4 juta dan biaya yang berasal dari dana BOS pusat. Yang kedua itu standar proses. Yang pertama, melengkapi RPP dan silabus pada tahun pelajaran 2017-2018. Kegiatan ini akan ditanggungjawab oleh kepala madrasah dan akan dilaksanakan pada tahun pelajaran 2017-2018 semester 1 dan semester 2. Biaya yang digunakan pada kegiatan ini yaitu 4 juta dan berasal dari dana BOS pusat. Dan yang kedua itu workshop pembuatan RPP untuk guru pada semester genap tahun pelajaran 2017-2018. Kegiatan ini ditanggung jawab oleh kepala madrasah dan akan dilaksanakan pada tahun pelajaran 2017-2018 pada semester kedua, dan biaya yang digunakan itu 4 juta dan biaya berasal dari dana BOS pusat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hafsah, NIM 2030116065. Di sini saya berperan sebagai bendahara. Adapun tugas dari bendahara di sini yaitu menyusun RKS, gaji guru dan karyawan, biaya investasi, biaya operasional dan biaya perawatan, dan serta membantu kepala sekolah dalam mengelola keuangan sekolah seperti menerima, membukukan, menyimpan, mengeluarkan, dan mempertanggungjawabkan dalam pengurusan keuangan sekolah. Di sini saya akan menjelaskan bagian ketiga yaitu standar kelulusan. Adapun kegiatan yang akan dilakukan pada proses standar kelulusan ini yaitu kegiatan yang pertama adalah menyusun jadwal program literasi yang ditanggungjawabkan oleh kepala sekolah, dan program ini akan dilaksanakan pada tahun ajaran 2017-2018 pada semester 1 dan 2, 2018-2019 pada semester 1 dan 2, 2019-2020 pada semester 1 dan 2, 2020-2021 pada semester 1 dan 2. Yang kedua adalah melaksanakan kegiatan membaca bersama yang ditanggungjawabkan oleh kepala madrasah, dan program ini akan dilaksanakan
pada tahun ajaran 2017-2018 pada semester 1 dan 2, 2018-2019 pada semester 1 dan 2, 2019-2020 pada semester 1 dan 2, dan 2020-2021 pada semester 1 dan 2. Yang ketiga adalah menyusun jadwal kegiatan hari-hari besar nasional, dan program ini dilakukan oleh kepala sekolah dan dilaksanakan pada tahun ajaran 2017-2018 pada semester 1 dan 2, 2018-2019 pada semester 1 dan 2, 2019-2020 pada semester 1 dan 2, 2020-2021 pada semester 1 dan 2. Yang keempat adalah menyusun rencana kegiatan dalam memperingati hari-hari besar nasional yang ditanggungjawabkan oleh kepala madrasah dan dilaksanakan pada tahun ajaran 2017-2018 pada semester 1 dan 2, 2018-2019 pada semester 1 dan 2, 2019-2020 pada semester 1 dan 2, 2020-2021 pada semester 1 dan 2. Yang kelima, pelaksanaan penerimaan peserta didik baru yang ditanggungjawabkan oleh kepala madrasah dan akan dilaksanakan pada tahun ajaran 2017-2018 pada semester 1, 2018-2019 pada semester 1, 2019-2020 pada semester 1, 2020-2021 pada semester 1. Yang keenam adalah pembagian dana untuk ekstrakurikuler. Penanggung jawabnya di sini adalah kepala madrasah dan bendahara. Dan program ini akan dilaksanakan pada tahun ajaran 2017-2018 pada semester 1, 2018-2019 pada semester 1, 2019-2020 pada semester 1, 2020-2021 pada semester 1. Bagian keempat adalah standar pendidik dan tenaga kependidikan. Adapun kegiatannya adalah menyelesaikan kuliah bagi guru yang belum memiliki kualifikasi S1. Penanggung jawab di sini adalah guru yang bersangkutan, dan program ini akan dilaksanakan pada tahun ajaran 2018-2019 pada semester 1 dan 2, 2019-2020 pada semester 1 dan 2, 2020-2021 pada semester 1 dan 2. Yang kedua adalah mengikuti sertifikasi guru bagi 5 guru yang belum bersertifikat pendidikan. Penanggung jawabnya di sini adalah guru yang bersangkutan dan akan dilaksanakan pada tahun ajaran 2017-2018 pada semester 1 dan 2, dan 2018-2019 pada semester 1 dan 2, 2019-2020 pada semester 1 dan 2, 2020-2021 pada semester 1 dan 2. Dan selanjutnya adalah di sini saya akan menjelaskan mengenai biaya atau jumlah biaya yang direncanakan oleh Madrasah Makrang, yaitu bagian 3, standar kompetensi lulusan atau pengembangan kompetensi lulusan baik akademik dan maupun non akademik. Yang pertama adalah rencana biaya pada kegiatan menyusun jadwal program literasi, yaitu 200.000. Yang kedua adalah rencana biaya pada kegiatan melaksanakan kegiatan membaca bersama, yaitu 500.000. Yang ketiga adalah menyusun jadwal kegiatan hari-hari besar nasional, yaitu rencana biayanya 500.000. Terus yang keempat adalah menyusun rencana kegiatan dalam memperingati hari-hari besar nasional. Rencana biayanya adalah 500.000. Terus yang kelima adalah melaksanakan PPDB. Rencana biayanya yaitu 400.000. Terus yang keenam adalah
dana ekstrakurikuler OSIS yaitu 10 juta. Terus yang ketujuh adalah dana ekstrakurikuler pramuka yaitu 10 juta. Yang kedelapan adalah dana ekstrakurikuler Palang Merah Remaja yaitu 10 juta. Terus yang ke-9 adalah dana ekstrakurikuler kesenian adalah 10 juta. Dan selanjutnya adalah bagian keempat yaitu standar pendidik dan tenaga pendidikan. Adapun rencana biayanya adalah untuk kegiatan yang pertama yaitu mengikuti program sertifikasi guru bagi 5 guru yang belum bersertifikat pendidik yaitu 400.000. Ya, demikian penjelasan dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya selanjutnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Umi Rahayu dengan NIM 203118085. Adapun peran saya di sini yaitu sebagai tenaga pendidik. Peran tenaga pendidik dalam penyusunan RKM yaitu dalam proses menyusun dan juga mengembangkan kurikulum. Guru merupakan faktor penting dalam pengembangan kurikulum karena guru adalah pelaksana kurikulum itu sendiri. Oleh karena itu, guru dituntut untuk memiliki kemampuan untuk mengimplementasikannya, karena tanpa itu kurikulum tidak berguna sebagai alat pendidikan. Begitu juga sebaliknya, pembelajaran tidak dapat berjalan secara efektif jika tidak ada kurikulum yang menjadi pedoman. Guru memiliki berbagai macam peran dalam pengembangan kurikulum, seperti sebagai implementer atau pelaksana, sebagai adapter atau penyelaras kurikulum agar sesuai dengan kebutuhan peserta didik, peneliti kurikulum, sebagai desainer pembelajaran yang menentukan corak atau strategi pembelajaran, serta menjadi motivator dan juga mediator dalam pembelajaran, dan yang terakhir yaitu sebagai inspirator pelaksanaan kurikulum, yaitu di mana guru menjadi sumber utama inspirasi utama bagi peserta didik dalam memahami materi pelajaran. Baik, adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan di madrasah kami sejak periode tahun 2017-2018 sampai tahun 2020-2021 yaitu pada poin kelima ada standar sarana dan prasarana, yang mana program pertama yaitu membangun 5 buah toilet di mana kepala madrasah menjadi penanggung jawab dan dilaksanakan pada tahun 2018 dan juga 2020. Dan yang kedua adalah pengecatan ruang kelas di mana penanggung jawabnya adalah tenaga pendidik dan dilaksanakan pada tahun 2017. Berikutnya adalah pembangunan taman baca, yang mana penanggung jawabnya adalah kepala madrasah dan dilaksanakan pada tahun 2018. Berikutnya adalah penambahan 5 buah ruang kelas, yang mana kepala madrasah menjadi penanggung jawab dan dilaksanakan pada tahun 2020. Berikutnya adalah membangun ruang kesenian, yang mana penanggung jawabnya adalah kepala madrasah dan dilaksanakan pada tahun 2019. Poin berikutnya yaitu standar pengelolaan, di mana workshop pertama yaitu penyusunan rencana kerja jangka menengah atau yang biasa disebut dengan RKJM, yang mana penanggung jawabnya adalah kepala madrasah dan dilaksanakan pada tahun 2018 dan tahun 2020. Dan yang kedua adalah workshop penilaian kinerja pendidik, yang mana penanggung jawabnya adalah kepala madrasah dan dilaksanakan pada tahun 2018. Dan workshop yang terakhir adalah workshop pengembangan tenaga pendidik, yang mana penanggung jawabnya adalah kepala madrasah dan dilaksanakan pada tahun 2018 pula. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillah, saya Herianti dengan NIM 20311180063. Nah, di sini saya berperan sebagai komite sekolah, di mana komite sekolah itu sebagai lembaga mandiri yang dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan, dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan. Baik, adapun dari peran komite sekolah yaitu yang pertama, memberi pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di sekolah. Yang kedua, memberikan dukungan yang berwujud finansial, pemikiran maupun tenaga dalam pengembangan pendidikan di sekolah.
Yang ketiga sebagai pengontrol, maksudnya itu mengontrol pelaksanaan kegiatan pendidikan di sekolah. Yang keempat sebagai mediator antara masyarakat dan sekolah untuk mendukung kebijakan pendidikan di satuan pendidikan. Nah, selanjutnya adapun program yang akan dilaksanakan yaitu yang pertama dari segi standar pembiayaan, membuat RKAM yang bertanggung jawab itu bendahara madrasah pada semester 1 dan 2 di tahun 2017-2018. Jadi biaya yang digunakan dalam kegiatan ini sebanyak 2 juta yang berasal dari dana BOS pusat. Yang kedua, membuat dokumen investasi. Yang bertanggung jawab adalah bendahara madrasah pada semester 1 dan 2 dimulai dari tahun 2017 sampai dengan 2021. Biaya yang diperlukan pada kegiatan ini sebanyak 1 juta yang berasal dari dana BOS pusat. Selanjutnya dari segi standar penilaian, yang pertama itu kegiatan workshop penentuan KKM yang bertanggung jawab adalah kepala madrasah pada semester 2 di tahun 2017-2018, di semester 2 pada tahun 2018-2019, dan di semester 2 pada tahun 2020-2021. Jadi biaya yang digunakan itu sebanyak 2.750.000. Yang kedua, kegiatan workshop penilaian K13 yang bertanggung jawab adalah kepala madrasah pada semester 1 dan 2 dimulai pada tahun 2017 sampai dengan 2021. Anggaran biaya yang diperlukan sebanyak 2.750.000. Baik, sekian dari saya sebagai berperan dari komite sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun biaya operasional atau biaya rutin, yang pertama itu belanja pegawai tidak langsung. Yang pertama pembayaran gaji PNS. Nah, gaji PNS itu ada 900 juta dan biayanya itu berasal dari pemerintah. Dan yang kedua itu biaya langsung. Nah, yang pertama pembayaran honorer guru tetap, yaitu biayanya itu pembayarannya itu 25 juta dan biaya yang digunakan itu berasal dari dana BOS pusat. Dan yang kedua itu pembayaran honorer yang tidak tetap, biayanya itu 25 juta dan berasal dari dana BOS pusat. Yang ketiga pembayaran satpam. Pembayaran satpam itu 22 juta yang biayanya itu berasal dari dana BOS pusat. Dan yang keempat itu pembayaran cleaning service. Biayanya itu 22 juta dan berasal dari dana BOS pusat. Kemudian belanja barang dan jasa. Yang pertama pembayaran langganan listrik itu 40 juta rupiah. Kemudian dana ini berasal dari dana infak. Dan yang kedua itu pembayaran langganan telepon sebanyak 3 juta yang berasal dari dana infak, dan yang digunakan itu berasal dari dana infak. Yang ketiga itu pembelian bahan habis pakai atau ATK kantor, ATK. Biayanya itu 14 juta. Dana yang digunakan itu berasal dari dana infak. Dan yang keempat itu pembayaran wifi sekolah sebanyak 36 juta, yang dana yang digunakan itu berasal dari dana infak. Dan yang kelima itu upah tukang cat sebanyak 5 juta. Dana yang digunakan untuk pembiayaan ini itu berasal dari dana infak. Selanjutnya belanja modal. Yang pertama itu pembelian 10 proyektor dengan biaya 30 juta yang berasal dari dana infak. Yang kedua itu pembelian 30 komputer sebanyak 105 juta yang berasal dari dana infak. Yang ketiga itu pembelian sound system sebanyak 5 juta yang berasal dari dana infak. Yang keempat itu pembelian jus amma sebanyak 2.500.000 yang berasal dari dana infak. Yang kelima itu pembelian alat kesenian sebanyak 100 juta yang berasal dari dana infak. Yang keenam itu pembelian buku di taman baca
sebanyak 58 juta yang berasal dari dana infak, dan yang terakhir itu pembelian 10 meja dan kursi untuk guru sebanyak 8 juta yang berasal dari dana infak. Oke, baik, di sini kita bisa lihat presentase program pengembangan yang tahun pertama berdasarkan 8 standar. Yang pertama yang paling tinggi itu pengembangan standar sarana dan prasarana madrasah. Nah, di sini sebanyak 81%, yaitu 360 juta. Dan yang kedua itu pengembangan standar kompetensi lulusan sebanyak 11%. Nah, yaitu 47.500. Dan yang kedua kita bisa lihat presentase program pengembangan pada tahun kedua itu sama seperti pada tahun pertama. Yang paling banyak itu standar sarana dan prasarana madrasah, dan yang kedua itu standar kompetensi lulusan.